MMA, inilah mertua menantu. Aku dong. Kita kedatangan duo ganteng-ganteng dan luar biasa nih. Aduh. Jadi seneng. Harus dong. Jadi seneng ya gitu ya. Mungkin bisa kenalin dulu nama lengkap. Aku Roy Paulus, salam Oke, kenal. luar biasa. Satu lagi. Aku Prasciko Farilestio, bisa dipanggil Ciko. Oke. Umur berapa nih? Aduh, Single nggak langsung single? Single nggak single? Siapa tahu loh, banyak yang naksir. Biasanya kan nggak kelihatan, kok ini kan kelihatan. Bener juga. Iya, biasanya kita suara aja. Iya, justru itu. Suaranya ganteng banget nih. Orangnya kayak apa? Pas lihat muka saya, aduh, enggak lagi. Jangan gitu. Ya kok ternyata ganteng juga. Banget dua-duanya, keren. Umur berapa nih? Aku saat ini 28 tahun. Masih single atau sudah ada dan available atau tidak? Aduh, sedang mencari. Yang Ciko. Ya. Aku saat ini 22 tahun. Oh, masih muda banget. Iya, aku baru tinggal nunggu wisuda, baru aja. Ambil apa? Ambil marketing. Wah, beda jauh ya. Iya, betul. Beda di suara. Seperti normalnya ya. Seperti normalnya. Terus available atau sudah Ya, gimana punya nih? 22 tahun. jodoh? Lagi mencari. Juga lagi mencari. Oke. juga, ya. Jadi sekalian dua ganteng. Saya sekalian. Yang Masuk, luar masuk biasa. aja. bawah. Ada Nah, Langsung dikasih ya nomor telepon. mereka punya sebuah pekerjaan yang sangat tidak lazim dan mereka juga sangat-sangat profesinya unik lah. Nah, saya sekarang mau dengar nih dari kalian, bagaimana bisa masuk ke profesi ini ya? Terus siapa tahu nih, banyak nih yang ngantre nih, pengen juga nih ikutin. Startnya dari mana? nih, Startnya gitu? dari mana, bagaimana, kenapa bisa masuk ke profesi ini, dan ini profesi apa sih gitu ya. Menguntungkan nggak, cuan nggak gitu ya. Itu penting, anak sekarang itu kan semua tetap cuan. Benar, benar, Nah, benar. benar. Mungkin Kak Ray duluan. Aku dulu. Umpan iya lampu. dong, harus yang Yaudah, senior. Oke, kalau dari pertanyaannya kan kita dari mana? Kok bisa? Dan Ya, dari apa Seleo ini? ke bidang ini. Iya. Dulunya jurusan apa nih mungkin? Aku dulu komunikasi, Oh, jadi sebenarnya masuk. Masih Ini masih ya. masuk nih, Masuk. yang beda nih, Ya. yang beda. Cuman dulu kebetulan aku sempat kerja di advertising agency, di mana ya tugasku melihat semua proses iklan dari mana, dari nol sampai jadi. Nah, di salah satu prosesnya ada voice over ini. Dan aku dulu cuma mikir, oh itu keren juga, orang cuma ngomong, dibayar lagi. Oh. Dan kan ada beberapa, kan kita nggak pernah tahu tuh orang-orang yang di belakang yang Kayak apa? orang suara iklan, oh ternyata orangnya itu. Oh, bisa beda orang? Iya, bisa beda soal kadang. Ya jadi aku cuma ngeliatin dari belakang aja dulu. Nah, tapi gara-gara pandemi waktu itu kebetulan aku baru resign. Dan di situ pas banget resign, aduh jadi gabut nih. Mulai pandemi. Terus udah gitu, ya udah deh jadi nggak ngapa-ngapain. Di situ aku mulai tuh kena quarter life crisisku tuh. Di mana aku mulai kayak, aku mau ngapain ya di hidup ini? Aku mau ngapain dan apa yang aku suka gitu. Nah, jadi dari situ aku cobain kayak, yaudah deh iseng, aku cobain improve diri sendiri aja gimana. Dengan waktu itu mempelajari, kayaknya belajar voice over Seru lucu juga deh, ya. kayaknya lucu. Aku dulu cuma dengar-dengar doang kan. Jadi kayak, oke aku coba pelajarin deh gimana caranya. Dengan aku belajar, aku waktu itu dikontenin juga kayak tiap hari aku ngontenin tuh soal voice over setiap hari. Dan 1 bulan berubah menjadi 2 bulan, 2 bulan berubah menjadi 6 bulan. Dan di situ kayak, aku udah 6 bulan ngonten voice over, udah ketemu teman-teman voice over yang lain juga, udah ketemu Oh, ada komunitas ya? ada karena orang-orang yang ngepost hal yang sama kan jadi Kita akan relate notice ya. kan kayak Iya. kok dia lagi nih, terus jadi ngobrol jadi apa gitu. Kebetulan aku jadi diperkenalkan sama ini komunitas pertamaku yaitu Voice Institute ini, di mana mereka Jadi juga ada sampai sekolahnya ya? kurang lebih ya kayak ya. Institusi pelatihan. Wow. Jadi aku kebetulan sempat dapat menang challenge dan dapat kelas online-nya. Dan karena peserta-peserta lainnya juga sepantaran aku juga dan mereka baru-baru mau mulai juga. Jadi kita saling, wah ternyata ada bidang ini ya. Jadi kita baru mengerti kayak, oh ternyata ada bidang Untuk industri ngomong ini. nih ya, untuk ngomong tanpa muka nih ya. Bener. Dan di situ aku mulai, oh ternyata, ya tapi kayaknya kalau mau jadi di Jakarta ya. Memang, ya waktu itu jadi makanya aku kayak, oke,
since aku nggak ngapa-ngapain lagi, aku belum kerja banget gimana, Jadi kayak pindah. oke, kita gimana kalau kita seriusin bener-bener, kita sebisa mungkin harus jadi si voice over talent ini. Ya udah, jadi aku ke Jakarta, singkat cerita, dan thank God-nya tuh pintu tetap dibukain sampai sekarang jadinya. Wow. Gitu. Sekarang nih kalau sehari nih ya kira-kira ngerjain berapa jam nih gitu. Wah, itu tergantung sih. Karena kebetulan pekerjaan ini juga freelance dan Betul. project by project juga. Jadi sebenarnya jadwal kita nggak tentu juga. Ada aja bulan-bulan yang tiba-tiba lagi rame nih. Mungkin biasanya terutama kalau lagi lebaran. Biasanya lagi lebaran kan banyak produksi iklan tuh. Betul. Jadi kayak banyak iklan yang muncul. Tapi ada bulan-bulan yang kayak lagi sepi aja. Iklannya mereka pakai putar-putar yang udah ada aja. Jadi biasanya kita lagi, waduh gimana nih? Gimana job nih? Betul. Begitulah. Jadi memang jobnya fluktuatif. Tapi kalau kita bisa money management yang baik, aman sih harusnya. Menghasilkan sih. Nah sekarang Ciko nih, nah ini kan kalau ini kan kena krisis tuh ya. Kalau Ciko kan belum masih sekolah lagi. Belum nyampe. Belum nyampe. Belum nyampe. Aku bukan quarter life crisis, lebih ke anak kampus yang nggak tahu mau ngapain. Abis mau lulus kan biasanya ya, bingung nih mau kemana nih, oke. Kemarin tuh aku pertama kali itu sebenarnya terjun ke dunia voice over itu gara-gara aku ikut radio kampus. Radio kampus, di kampusku ada radio kampus, aku masuk radio kampus sebagai announcer. Kampus apa nih, boleh sebut nggak? Boleh, BINUS. Sama dong. sama Binus dong juga. alumni. Sama dong. Sama Binus juga. Ya curiga soalnya, kayak jangan caranya. Jangan pernah lihat, jangan. Jangan pernah lihat. Gak deh, Udah jauh. beda usianya beda. Angkatan kamu beda. BINUS kan ada B-Voice tuh. Di voice. Iya. Aku ikut radio Yang ini kampus. tadi apa itu manajemen ya? Bisnis. Marketing. Oh marketing. Marketing. Ini waktu itu habis. Oh, IT. Oh, jauh ya. Jauh. Jauh ya. Jauh juga sih jadi kesini. Jauh banget. Jadi aku masuk VO tuh awalnya gara-gara ikut radio kampus, jadi announcer. Terus di situ tuh ada bikin jingle, jadi kayak ngomongin station radionya. Terus ada adlibs juga. Terus kayak teman-teman aku tuh baru bilang, Cik, kayaknya suara lo bagus deh, kayak suara iklan-iklan gitu segala macem. Jadi apa bener gitu kan? Cari tahu, ternyata ada nih institusi pelatihan. Aku ikut pelatihan dan kebetulan banget waktu itu tuh ada program Voice Institute Indonesia bareng sama Kemenparekraf. Bikin challenge Wonder Voice of Indonesia, itu satu Indonesia. Oh iya betul. Satu Indonesia, aku ikutan lah. Waktu itu pendaftarnya tuh 3.000 lebih. Wow. Aku menjadi salah satu pemenangnya di situ. Wow, dari 3.000. Alhamdulillah. Wih keren. Oh, terus sekarang coba kasih contoh nih ya yang apa aja deh. Apa ya? Apa ya? Dua-duanya nih. Waduh. Yang dulu pernah dikerjain atau yang yang dulu pernah apa? dikerjain, Boleh, oke. iya. Karena dulu, Iya dong. Udah. oke. Gantian. Umpan lambung. aku tuh dulu mungkin yang sering didengar ini kali ya, Kuku Bima. Sempet Oh, kok Bima? ada belum lama ini sih. Iya. Waktu itu tuh tayangannya tuh yang gambarnya tuh pemain-pemain bola, kayak Arhan gitu-gitu. Terus? Iya, itu aku isiin. Kamu isi apanya? jadi siapanya di sana? Enggak sih, enggak jadi siapa, langsung jadi kayak Kuku Bima Energy, bla 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 bla. Ada product knowledge-nya Kuku Bima aku bacain sama tagline-nya aja ya. Narator ya. Tagline-nya, Narator. coba tagline-nya. Tagline-nya. Masih ingat? Kuku Bima Energy, Rosso. Kayak gitu. Ternyata suaranya dia. Suaranya dia yang Rosso. Selama ini nggak kebayang. Saya sejujurnya ya dengar kalau itu iklan, bayanginnya orangnya udah tua gitu ya, udah gede gitu ya. Ternyata anak 22 tahun. Iya. Terus kalau dari apa itu Rey? Kalau Ya. aku ya, yang paling recent aja kali ya. Yang Aku kebetulan kita kan kemarin sempat pas lagi Olimpiade dan kebetulan sudah ke 17-an. Nah, iya. Le Mineral kemarin ada produk apa? Iklannya, ada iklannya kemarin. Jadi tuh Iya. apa? Dia tuh tagline-nya kayak Dirgahayu Indonesiaku. Persembahan dari Le Mineral.
gitu. Jadi Oh, itu 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 suaramu. aku. Iya, salah satunya. Yang selalu di iklan itu ya. Iya, Ya selalu. lumayan. Lumayan itu muncul terus tuh. Kebetulan lagi Ada kan Le Mineral kan ini kan. Iya. IKN juga toh. Iya, kemarin. benar. Iya, Benar Dirgahayu juga terus. kan, Oh, itu berarti sponsorshipnya. suaramu terus bergema itu ya. begitulah. Amin. Oh, jadi suara Tapi kan tamu. nggak dibayar per suara kan? Maksudnya gini, kalau misalnya itu iklan 5.000 tayang gitu ya, dibayarnya 5.000 enggak kan? Enggak. Nah, kalau gitu kan asik ya. Amin ya, amin. Kalau gitu. Amin. Biasanya dibayar tiap versinya kita. Oh, tiap versinya. Jadi Iya, misalkan iya, ada iya, yang iya. ada yang versinya Baru. 60 second, ada yang 30 second, Oke, ada yang oke. Paling pendek apa? Paling pendek. apa tuh? Paling pendek Pernah diminta Kalau buat paling panjang pendek atau banget paling gitu panjang tuh. apa? Oh, Pendek banget coba kayak Oke. apa mungkin? aku pernah dapat satu project waktu itu buat Torabika. Nah, kebetulan aku ngisiinnya tuh jadi bukan karakter utamanya, bukan announcernya gitu. Nah, jadi announcernya sih yaudah mereka udah Ada, rekam. ada ya. Nah, kebetulan di sini tuh ada cowok sama cewek yang pemeran sampingan, terus mereka cuman wow, terus kayak terus kayak aku cuma rekam wow, terus sama mereka minum sampai gitu. Cuma gitu. Itu aja. Kasarnya cuma gitu doang. Itu dia kayak wow, dibayar begini. Enak Oke, banget nah, ini nah, kayak gini. nah, ya. Nah sekarang mau nanya nih khusus untuk itu ya, boleh ya? Kalau gitu cuma wow, cuma itu berapa itu bayarannya? Aduh, itu lumayan lah. Bisa soalnya ya. Ya, supaya pengen orang-orang kan bisa tahu deh, wah ini benar-benar menjanjikan itu ya. Cuma ngomong wow dah. Ya kasarnya lah itu. Iya. Yang kamu yang terpendek apa ya? Aku terpendek tuh paling cuma nyebutin tagline bareng-bareng. Kan biasa tuh ada tuh Banyak-banyak. ada scene-scene apa, terus tagline. Tapi aku nggak pernah sih kayak wow. Iya. Itu asik loh ya, cuma wow. Mau loh, saya juga loh. Dan cuma minum, itu minum beneran nggak kalau itu? Usahain soalnya Biar kan beda ya kalau rasa vibes-nya dapet Gitu gitu beda ya. ya. Wow. Iya makanya itu lucu sih itu sama Kabinta gitu. Lucu Wow, banget, lucu cuma- banget. Aduh, Kasih. Kadang ada aja project-project. Tapi pernah juga Iya, ngerjain ternyata ya. project film beneran gitu ya, atau apa yang bener-bener panjang gitu, kayak kartun atau apa gitu. Oh, dubbing ya. Dubbing Apa? atau apa Panjang gitu banget ya. Kebetulan aku ngedubbing juga. Oh, dubbing Cuman juga. nah kalau dubbing saya projectnya kita nggak bisa bilang karena ada NDA-nya. Iya betul. Nah, cuman yang paling panjang yang aku pernah kerjain, kebetulan ada yang biasanya disebut audiobook. Oh, audiobook ada. Audiobook juga. Iya betul kan betul. harus dibacain kan. Betul. Dimana kita Wow. kayak bab 1 Iya. gitu jadi kayak Oh inilah suara-suaranya Iya. nih, di audio-audio ini dia ya ternyata. adalah salah satunya. Oh, Jadi iya. kayak Oh. chapter ini menjelaskan soal gitu-gitu kan. Jadi Kan ada yang full dibacain kan? Iya, dan ini satu buku 200 halaman ya. Itu ya Wow. pajak. Itu ngerjain berapa lama? 200 buku, 200 halaman Aku 2 minggu deh ngerjainnya. Karena ngebut. 6-7 kali pertemuan kalau nggak salah. Dan sekali pertemuan 3 jaman gitu. Jadi lumayan lama sih. Ngomong terus tuh. Iya, Chapter one sampai gitu. habis. Kayak aduh capek. Kayak digempur terus ya. Endurance-nya bener-bener Iya. dilatih waktu itu. Tapi kan lumayan ya itu ya. Kalau ngambil audio itu kan sekalian gitu loh, banyak gitu. Lumayan. Pernah juga yang Aku audiobook. dubbing atau audiobook. Paling Enggak sih, panjang. aku masih main di iklan-iklan aja, yang pendek-pendek, yang sebentar udah. Soalnya audiobook tuh sekarang bener-bener Lagi. viral. Maksudnya Iya, oke iya. banget gitu. mulai ada ya. Karena semua buku banyak orang kan Males males tuh baca, kan? sembari nyetir, sembari dengerin buku. Bener. Itu banyak banget loh sekarang. Iya. Tapi makanya sih aku liatin juga teman-teman kita yang kan pemainnya baik, lumayan adalah. Nah, masing-masing biasa punya spesialisasi masing-masing biasanya. Ada yang memang lebih fokus ke iklan, ada yang lebih fokus ke dubbing, ada Kartun yang juga lebih ada suka ya? audiobook kadang malah. Karena tiap bidang ini punya Skill yang skill berbeda. yang masih beda-beda. Rasanya kalau Ray semua nih ya, Aku sih tiga-tiganya. yang penting ada cuan. Cuman emang aku juga notice, aku sih sebisa mungkin coba semua hal dipelajarin, dicicipin, tapi aku sendiri tahu kalau aku nggak terlalu jago audiobook. Capek. Kamu Audiobook. paling seneng apa paling suka? Iklan. Wow, yang tadi wow itu kayaknya sih.
So far Wow. iklan paling seru. Cuman aku suka company profile juga biasanya. Oh, kalau dubbing nggak terlalu. Padahal kan Dubbing seru tuh. juga sih, Seru actually kan? dubbing seru juga. Semua seru, semua enjoy sih. Yang penting ada cuannya toh. Ya, cuan. Yang penting udah cuan. Ciko nggak pernah nyobain dubbing maupun Sampai sekarang sih belum sih, aku masih nyaman di iklan-iklan. Karena kalau dubbing kan agak panjang, tuh. panjang. Tapi sebenarnya tertarik juga sih. Iya buat kan? nyobain. Ya, mungkin Dan next cuannya lah. juga lebih Karena banyak masih loh. kuliah kan. Benar. Wow. Nih, selama melakukan ini pengalaman apa yang the best? Maksudnya yang berkesan banget gitu ya. Pengalaman ya. Kare? Mungkin Jadi ngulang kalau di- ngulang Lagi 1000 mikirin kali atau hasilnya bagus banget, sekali take tiba-tiba bagus banget atau apalah pokoknya pengalaman. Oh, pengalaman. Mungkin nggak ada yang terlalu gimana-gimana banget sih ya kalau aku ya. Tapi seneng sih pas pertama kali. Paling aku lebih ngerasain pas pertama kali nge-take nih, dapet job segala macam. Itu rame tuh di studio. Ada produsernya, ada kliennya ngumpul semua di situ. Kan deg-degan banget tuh ya. Iya, Aduh iya. gimana ya, memuaskan gak ya? Pas aku coba, tek. Pas keluar ternyata mereka langsung puas. Mereka, bagus terus segala one take. macam. Iya. Ih, mantep. Kayak, seneng sih, oh ternyata mampu ya. Dan one take itu wah keren. Iya. Kali Oh itu take dong. one take aja. Nggak one take banget sih, tapi cuma nggak banyak-banyak, sebentar banget. Seru banget sih kalau Itu gitu. kayak seneng sih. Kebayang. Nah, kalau dari Ray, Tadi aku mikirnya mau story yang mirip. Aku juga kebetulan sempat ada satu project, produsernya kebetulan temenku. Nah terus makanya karena kita pekerjaannya sangat niche, cuman nggak banyak orang juga yang ngerjain juga. Jadi biasanya kebetulan kalau ada teman yang produser kayak udah tahu. bagus kayak kalau kita Dia akan on saling top kasih of mind-nya di mereka Iya, gitu kan. Dimana kayak, Ray gue lagi butuh nih, oke boleh, ayo. Project lah, datang. Rencana kita jam. Jadi biasanya kalau standar praktisnya di dunia voiceover ini, kita biasa standby di studio sekitar 3-4 jam gitu. Jadi dengan kita take, terus misalkan kalau ada revisi atau misalkan kliennya kayak Sekalian. ada, ini kayaknya bisa di work lagi di bagian sini, ya kita ada 4 jam itulah untuk Udah coba-coba, set untuk lah. ngulik-ngulik lah. Nanti biasanya ada hari lain revisi lagi. Nah, cuman jadi aku udah setup kan, kayak oke, hari ini pagi ini aku diminta jam 10. Oke. Aku jam 9-an udah nyampe lah, dekat-dekat setengah 10 udah nyampe, santai kan. Lagi di studionya terus sembari aku jalan lagi nungguin sama ketemu temanku segala ngobrol-ngobrol. Setengah jam berlalu, kita take mulai. Oke, mantap. Kliennya kebetulan dari luar negeri kalau nggak salah. Terus kita take, ngobrol-ngobrol take, udah beres. Aku bacain doang kan, bacain skripnya doang kan. Oke, simple, skripnya nggak banyak, bahasa Inggris juga kebetulan. Jadi kayak simple, udah beres. Terus kayak, coba kita tempel-tempel dulu ya, diedit-edit bentar ya sama temanku yang produser ini. Oke, ditempelin doang. Ini terus dari kliennya bilang, ini kira-kira cards-nya bisa disebut cards nggak? Ini cards, kedengar beda, salah ngucap. Ternyata harusnya cards, aku baca cars. Beda dikit. Kurang D gitu ya. Jadi kayak, oke, kita retake bagian situ ya. Oke, aku retake lah beberapa kali. Oke, kita edit lagi ya. Dalam ini tuh jangka waktunya cuma 10 menit, kurang lebih. Terus udah gitu, temanku si produser ini kayak, oke, ini kita udah edit, kira-kira gimana? Udah suka belum? Kliennya dari kita sih oke sih. Temanku selalu bilang, oke, kalau udah oke, kita wrap up aja gimana? Oke, makasih semuanya. End Zoom. Terus kayak, what? Di situ udah beres, gue kayak 10 menit ya. 10 menit. tunggu, ini udah beres beneran. Jadi gue dibayar cuma segitu deh. Kita semua soal jarang banget bisa Selesai. secepat itu. Soalnya sering kali kita kayak ada aja kayak bisa diedit lagi Ulangin nggak, atau nggak, bisa iya. diulik lagi Bahkan nggak. kadang kalau itu kamu nggak ke studio ya, kamu di rumah gitu Zoom by Zoom. Sering kali kita ke studio sih kalau di Biar gimana lebih beda ya. Dan biasanya tuh Zoom itu kliennya nggak langsung datang ke studio, Iya. tapi by Zoom. Kalau kliennya jauh. Kalau kliennya jauh. Tapi kali itu ya tetap Kita studio. kalian tetap di Bener, studio, bener, kamu bener. standby. Bener, Oke.
sebuah pengalaman dan sebuah perjalanan yang unik. Dan begitu banyak orang yang mungkin tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal, bahkan tidak pernah menyadari ada profesi ini. Tetapi buat anak-anak muda yang sekalian lagi mendengarkan, hey, bisa dicoba loh, ya lumayan banget ya. Dan katanya sih masihnya orangnya itu lagi katanya. Jadi berarti belum terlalu booming banget ya saingannya. Walaupun tadi katanya udah 3.000 ya. Iya, ini sekarang sebenarnya sudah mulai berkembang lagi karena dilihat banyak antusiasnya, marketnya juga lebih besar sebenarnya. Jadi mulai banyak nih UMKM yang butuh voice over, perusahaan-perusahaan, iklan-iklan juga tambah besar juga. Sebenarnya marketnya lagi berkembang banget sih untuk voice over ini. Sampai ke sosmed begitu juga? Iya, begitupun dengan sosmed. Kita juga ada, kalau misalnya teman-teman tahu tuh ada Mr. Beast ya? Iya, Ya, Mr. Beast itu kan ada yang diubah ke bahasa Indonesia juga. Oh iya, nah, di itu translate. ada tuh teman-teman Terus kan yang banyak isi. yang anak-anak juga ya, iya, banyak dubbing konten-konten itu luar negeri yang berarti ini kan kita juga butuh. usia nggak terbatas ya. Iya, Benar. betul. Mungkin butuh dari orang tua, anak-anak ya, karena dubbing kan luas banget. Iya betul Luas sih, banget karena itu. juga kayak dubbing misalkan kartun gitu, kayak misalkan yang dulu ada di mana ada Upin Ipin gitu aja. Kerjanya banyak banget teman-temanku Iya. dulu dubbing-dubbingin itu. Oh, ada? Iya di Malaysia. Oh, wow. Tugasnya itu jadi ternyata dia Ipinnya atau Upinnya gitu. Serius? Saya lupa. Wow. Iya. Cool. Seru ya. Iya, soalnya Jadi saya lupa dia jadi Upinnya atau Ipinnya anjir itu. dia sama, bukan sih? Salah enggak satu-satu. Ada satu-satu. Oh. Tapi yang memang aku tahu industri ini bagus ya karena tiap umur tuh pasti ada setiap suara ada pasarnya sendiri. Betul. Jadi seberapa tua orangnya, seberapa dewasa orangnya, seberapa kecil Dan orangnya nggak pun bisa di itu ya, ada marketnya sendiri. nggak bisa dibohongin ya, suara kita itu kan terus bertumbuh dan Bener, berbeda. bener. Ada yang misalkan yang suaranya cempreng, kadang orang ada bilang kayak, tapi suaraku kan cempreng, nggak bagus kok buat sih. Pasti ada marketnya Ada juga. marketnya juga. Contohnya kayak iklan Gojek atau apaan, kadang Iya. suka ada yang kayak, guys, gimana kita gitu kan. Ada aja Sama yang iklan-iklan. juga ada seperti tante-tante gitu. kan, yang tante-tante cerewet, itu kan butuh banget. Itu juga butuh. Gitu ya. Benar, Ya. benar. Gitu. Iya, butuh banget tuh. Wah, ini benar-benar nih Hebat, terbuka buat semuanya. Jadi mau suara jelek, suara bagus, suara serak, suara basah atau suara kering, ternyata semua ada pasarnya. Benar. Ya. Dan kita bisa bersyukur dengan apapun kita, dan ayo coba. Siapa tahu ini menjadikan sumber rezeki, sumber berkat, dan sumber masa depan buat beberapa yang memang membutuhkan sebuah wawasan baru, kesempatan baru. Kita biarkan dulu yang lewat, yang satu ini. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu. Akur Akur dong. dong. When I am down and know my soul so weary, when troubles comes and my heart burden me, then I am still and waiting in the silence until you come and see the world with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong
raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Kembali lagi di MMA, mertua menantu Akur dong. dong. Luar biasa. Tadi kan kita udah bahas nih ya betapa serunya, bahkan sempat voice over cuma sekian 10 satu kata menit. wow, cuma wow aja iya. ternyata ini jadi Ada. pekerjaan ya, sama minum kopi dikit ya selusup gitu ya. Cuma gini, ada nggak sih teknik-teknik? Terus waktu kan belajar nih ya, buat anak-anak yang mungkin para ibu-ibu yang lagi nonton nih ya, ibu-ibu tolong ya bisa Yang mau direkrut. ikutan. Yang mau ikutan mungkin lesin anaknya voice over ya. Bisa. Ibunya juga loh. Ibunya juga kalau Ibu mau juga juga bisa. bisa. Ini lumayan Ibu-ibu. tambahan pekerjaan. Tapi fun, Les. fun fact sebenarnya banyak yang ibu-ibu rumah tangga nggak ada kerjaan terus ikut belajar Benar juga. dan malah Banyak. jadi banyak yang dapat jobnya gitu banyak ya. Iya, Sarah, ya? ada beberapa. Loh, semua film-film dubbing, apalagi tuh Korea kan tetap ada tante-tantenya. Iya, tetap ada, Nah, betul. bener, tuh panjang banget. Bener, karena kebetulan karena pekerjaan yang cukup fleksibel dan kebanyakan ibu rumah tangga kan lagi nonton. gabut di rumah, betul. mendingan gabut, ada yang bisa deh. Dan ini kan nggak lama-lama amat biasanya. Mungkin mau startnya dari mana nih? Kalau kita mau mulai untuk kayaknya asik nih ya voice over, wow aja dibayar loh ternyata gitu. Ini Tapi kamu jangan ikutan ya, Oh, kerjaan lu udah banyak. udah kerjaan sudah banyak ya. Udah kerjaannya udah Voice banyak. over ya. Nanti hilang terus dicari. Oh, Oke. Sebenarnya tuh awalnya tuh pasti dari institusi pelatihan dulu, belajar-belajar. Sebenarnya tuh banyak banget di online, di internet itu bisa di search aja pelatihan voice over itu banyak banget tuh yang keluarnya Pertama tuh. kali belajar ngapain? Apa sih yang Si disebut Cik? pelatihan? Iya. Yang kamu belajar apa? Iya, ini ngomong nih gimana cara belajar ini maksudnya? Emang Sebenarnya kita ngomong ada- aja nggak usah belajar. Ada teknik-tekniknya tuh ada banyak. Ada misalnya contoh artikulasi, gimana caranya ngomong lebih jelas, nggak Ya. kayak yang terkenal banget tuh kan kayak ganteng banget namanya enggak itu kan ada tuh Oh, iya. sempat viral tuh ini ngomong apa. Kita sebagai voice over talent kan nggak bisa tuh ngomong seperti itu, harus ngomongnya jelas. Terus ada lagi intonasi. Intonasi itu dari beragam-beragam varian. Saya satu kata nih, kuku bima energi, rosso. Kuku bima energi, rosso. Itu berbagai intonasi. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus belajar nggak misalnya intonasi orang Batak, orang Ambon, itu kan beda-beda tuh. Aksen begitu, kalau itu plus poin memang. Jadi kalau memang talentnya bisa, biasanya tuh jadi nilai tambah. Karena kadang kalau nggak banyak projectnya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau ada, jadi dicarinya dia. Iya kan lucu Karena juga cuma kan dia yang kadang-kadang. bisa Gitu gitu biasanya. ya. Misalkan mau buat khusus misalkan nikahan orang Batak nih atau apa, itu kan kadang orangnya lebih sukanya ke arah sini nih atau buat Sumatera Utara, atau kan pasti dicari yang beraksen ya. Atau kartun-kartun, oh dia orang Batak nih, harus cari suara yang Batak Benar, juga. benar. Banyak kayak gitu juga. Oh. Jadi sekolahnya tuh belajar juga itu. Kayak sebenarnya mirip sekolah public speaking, cuman kebetulan lebih fokus ke mengolah suaranya. Pernah nggak kalian dapat suara yang misalnya nangis gitu ya, sedih gitu ya, dan kalian mesti mengeluarkan kan tanpa muka nih, nggak ada muka, ekspresi. tapi suaranya bisa sedih. Pernah atau ada teorinya? Ada. Pernah punya pengalaman itu? Ada, dan tapi nah itu sebenarnya challenge-nya karena kita biasa selain voice over talent, nama lainnya juga voice actor kan. Karena kita sebagai aktor tapi lebih fokus di suara, kita nggak kelihatan. Iya betul. Nah, itu harus penjiwaan karakternya harus lebih baik lagi. Kenapa? Karena kalau aktor visual itu mereka Enak mukanya. mereka mainnya banyak. Jadi kalau ada statnya, visualnya mereka mimik mukanya mereka harus bagus, gesturnya mereka harus bagus, actingan peragaan Peragaannya. badannya juga harus bagus, suaranya pun harus jelas dan bagus juga. Tapi kalau kita nggak punya visual, kita nggak punya yang lain selain suara kita. Jadi suaranya harus jelasin banget kalau ini lagi sedih, harus jelasin banget kalau ini lagi marah, harus jelasin banget kalau ini lagi senang. Gitu. Jadi nggak bisa, harus lebih ditajemin lagi tuh Boleh kasih justru contoh nggak nih? challenge-nya Boleh di kasih situ. contoh nggak? Pernah nggak?
Kepo. Kepo, saya juga kepo nih, pengen dengerin. Hebat gimana ya. Mungkin kalau Mungkin ini aku contohin ada, saya contoh ya, kita ambil satu kata aja nih. Iya. Kamu gimana sih? Oke, nah, kamu gimana sih? Iya, Kamu gimana sih? Oke. Misalnya contoh marah. Marah tuh, kamu gimana sih? Kayak gitu marah kan? Iya. Oke. Capek. Kamu gimana sih? Oh, wah keren sih. Iya. Atau mungkin apa lagi? Kayak ketawa, kayak oh lucu nih. Lucu kamu. Kamu gimana sih? Kok kayak gitu? Iya. Bisa kayak gitu. bisa ketawa on demand juga Di tuh. mail juga. Itu kadang-kadang juga agak tricky juga tuh, agak sulit tuh. Misalnya contoh, Mas nanti di akhir skripnya Masnya ketawa ya. Iya. Gak bisa tuh kayak gitu. Oh, harus gini ya. Harus seperti itu. Iya. Kayak gitu, Apa, segitu. Soalnya ketawa pun ada yang beda-beda, ada yang ngakak, ada yang cuma giggling sedikit. doang. Ketawa. Dan itu ada versi-versinya lagi tuh. Iya, jadi- Ketawanya, oh. Ya kan misalkan kalau giggling doang kan kayak kamu gimana sih? Oh, Tapi kalau ketawa, kamu gimana sih? Nah, Hebat ya. Jadi kayak harus kita belajar mainin itu juga keren, sebagai sisi keaktorannya di situnya. Wah keren. Jadi ketawa di ending ketawa ya gitu, Iya, diminta gitu ya. diminta. Kadang makanya bisa disuruh pinpoint ketawa gimana sihnya tapi di akhir, atau ketawa gimana sihnya kamu gimana sihnya di awal misalkan. Kalau gimana? Ketawa misalnya contoh, setelah kamu ketawa terus baru gimana sihnya ya? Heeh. Kamu gimana sih? Nah itu kayak gitu. Oh, di Atau akhir, di bisa di akhir. Kamu gimana sih? Iya. Bisa kayak gitu. Oh, di depan. Terus aja nih. Mau senior jadi junior ini namanya. Ya itu normal itu. Itu belum Di mana pembulian aja? sampai bunuh diri loh. Sekarang kan lagi viral banget. Bener sih, Karena bener sih. pembulian di kedokteran itu sering banget menyebabkan Di sampai bunuh voiceover diri ya? di kedokteran loh. Tapi pembuliannya antara dokter senior dengan dokter apa itu junior. Aduh. Enggak, tapi di voice over mah aman ya kan ya. Ya, kebetulan aman. Kita sama-sama belajar. Paling cuma Ciko bikinin kopi. Oh pembuliannya seenteng itu ya. Masih oke ya, masih Bercanda, oke lah bercanda. ya. Betul. Memang sih kalau di dunia kedokteran itu kan pembuliannya sampai soal hidup dan mati ya. Pasien misalnya yang salah ngasih obat yang senior, yang junior yang suruh ngaku. Ya, itu kan maksudnya sampai menimbulkan makanya banyak hal terbongkar terakhir-terakhir ini. Ya tapi kalau ini mau pembuliannya nggak akan bisa sampai hidup dan mati kan ya. Ya, iya. Aman. Paling mengulang 10 kali gitu ya itu pembuliannya. Oke, luar biasa. Wow ya. Cuma suaranya bisa menjelaskan sangat banyak. Sangat. Sebenarnya lebih challenge lagi tuh kalau coba marah tapi nggak boleh bentak-bentak. Oh, Oh. itu challenge Jadi banget. marahnya tuh yang mendem gitu kan. Coba. Oh, marah tapi Tadi mendem. kamu gimana sih ya? Coba kamu gimana sih? Kamu gimana sih? Iya. Tapi itu marah, nadanya marah. Iya, apa? iya, Jadi kayak Iya, ada banyak kan, dan tergantung brief, makanya kita harus cukup fleksibel di situ, di mana kalau kliennya gue punya project ini tapi lu harus begini. Nah, pernah Ya, juga kita nggak Pak? harus deliver otomatis. Paling tricky apa? Paling tricky selain tadi. Kayaknya waktu kamu lihat nyoba nih kayak wah kok agak susah ya. Kalau aku sih dulu pernah, tapi jadi dia tuh ngebriefnya tuh coba bayangin jadi orang kantoran yang stres di jalanan, pulang 9 to 5 banget kerjanya. Aduh, aku kerjanya nggak 9 to 5 lagi gimana ya? Nggak dapet, nggak Nggak dapet relate, relate, nggak tapi relate. gimana caranya? Harus bisa. Bayangin nih, orang kantoran capek di kantor, pulang macet-macetan, kayak gimana ya rasanya ya, kayak gitu. Aduh, capek ya, jalanan macet lagi. Gimana caranya bisa Bisa bayangin, benar-benar bisa menghidupkan membayangin. skrip. Jadi kalau misalnya dibilang juga sama mentor aku, Mas Bimoki, itu dia juga bilang sebenarnya voice over talent itu adalah seni bagaimana menghidupkan sebuah skrip. Benar. Bukan cuma kata ya, tapi katanya jadi hidup. Katanya jadi hidup. Luar biasa. Biasa. Ini sudah berapa tahun nih kalian masing-masing menjalani? Aku jalan 3 tahun kalau. Kalau Ciko? Kalau aku tuh sebenarnya baru aktif di ya 1 tahun lah. 1 tahun. Tapi radio udah lama ya. Di radio ya lumayan. Terus kemudian dari semua pengalaman ini
pernah nggak ada satu pengalaman yang mengharukan atau pengalaman yang justru Sampai nangis sangat- beneran gitu? Sampai nangis beneran atau sebaliknya ya, sampai apa itu wow exciting selain tadi ya yang pendek dan cepat, tapi yang bener-bener touching lah, maksudnya yang marah beneran atau touching beneran. Di saat sebuah recording atau Iya, selama bekerja? Selama bekerja dan sebuah recording juga boleh. Sebenarnya kalau aku sih balik lagi ke yang tadi tuh, pas awal-awal bisa awalnya cuma iseng-iseng doang nih masukin, cobain lah ini ada salah satu lomba besar juga yang dijalanin oleh 3.000 Voice Institute orang loh Indonesia ya. sama Kemenparekraf, kan gede banget ya. Iseng cobain, oh lolos pertama, oh lolos kedua, wah alhamdulillah, itu kayak Wah itu pasti sih. apakah ya seneng banget lah rasanya dari ada pendaftarnya segini bisa jadi salah satunya tuh. Aku seneng banget sih, nangis sih waktu itu sih. Iya, pasti Orang lah. kayak wow ternyata gue bisa ya, seneng banget sih. Suara gue bagus juga Iya, ya, ternyata gitu gue ya. bisa, ternyata suara gue bagus. Kalau Ray? Kalau aku mungkin di project sih waktu itu sempat ada, aku ngerjain audio series namanya, jadi audio drama. Oh. Nah itu Boleh disebut nih film apa nih? nggak apa-apa kalau itu buat di Noise waktu itu, apa aplikasi Noise. Nah kebetulan aku mengambil peran di mana dia pemuda apa umur 20-an, terus ada ibunya sakit-sakitan. Nah jadi kayak dia mencoba kayak ibunya sakit dan dia tinggal sama ibunya doang gitu. Nah jadi di ceritanya ini ibunya dia kayak mau bawa ibunya beli rumah gitu. Jadi bujangan terakhir ibunya kan biasa ibu pengen punya rumah. Iya. Dan dia kayak aku mau beliin rumah buat ibu sebelum meninggal. takutnya ada Iya, apa iya, gitu. iya, iya. Nggak pengen kan. Nah cuman kan jadi Langsung bawa memang peran deh. ada memang komedi arahnya, cuman kan ada Drama. Ada drama-dramanya juga. Nah, di situ ada adegan di mana kayak wah ini ibunya makin sakit dan dianya harus lebih ini kan. Banyak cari uang. Itu juga dan kayak dianya juga Menunjukkan. gimana ya? Kita harus masuk ke dalam perannya kan, di mana kayak ini ibuku nih yang lagi sakit nih. Gimana kalau ibuku kenapa-kenapa? Beneran, iya. Nah, itu jadi kan ada rasa sedihnya di situ, itu harus kita gali Keluarin. terus harus keluarin terus itu ya kayak oh ini kalau ibuku beneran gimana nih gitu, jadi kan jadi makanya itu Sedih juga jadinya ya. itu sempet kayak hampir nangis sih waktu itu untuk mainin karakternya sih, tapi Asik. seru sih. Seru ya, seru ya. Kalau lihat Ray ini ya, gayamu dan caramu itu kan tetap seniman ya, ada senimannya gitu ya. Nah itu di awal dulu sebelum masuk dunia ini, memang kamu tertarik ke arah seni, ke arah ini atau enggak? Oke. Kebetulan memang aku keluarga memang agak berbidang seni, memang ada Papa banyak. atau mama atau dua-duanya? Ada dua-duanya sih sebenarnya. Bokapku kebetulan seniman, nyokapku arsitek. Jadi agak darah seninya ada sensenya. Senimannya ngapain papa? Patung. Patung batas. Cuman kebetulan Terus nggak nurun tuh? ya maybe Bikin juga patung Belum batik? nyoba kali ya? nggak terlalu ke sana sih. Cuman kebetulan kalau aku sendiri cara berpakaian dan begini juga aku bikin sebagai personal branding aja sih. Biar orang nggak harus tahu aku siapa, tapi kayak itu si Mas yang itu tuh yang gondrong. Siapa sih? Nah, gitu. Mas-mas gondrong. Iya, jadi kayak apa yang Dan gayamu bener-bener seniman Bali ya? Iya, kurang lebih. Kalau itu orang ngelihatnya langsung, wah ini dari Bali nih gitu. Kebetulan memang keluarga pindah ke Bali. Iya, tapi kalau ya walaupun dulu katanya masih pernah dari Cirebon juga. Oh enggak, aku enggak. besarnya di Bandung. Oh, besar di Bandung. Tapi kalau sekarang kan dari atas sampai bawah gayanya Bali banget nih. Lumayan agak influence dari Bali. Biasa pakai kain juga soal. Ya tapi makanya personal branding aja sih aku. Oke. Kadang biar orang apa? Notice langsung ya. Mm, Karena jadi nggak siapa tahu nggak kalau sama. itu siapa sih? yang tadi itu yang loh yang Biar dulu. dia omongin. Karena kembali Nggak- lagi Nggak pengen jadi artis beneran nih.
nggak tahu kalau pintunya kebuka ya kita lihat aja ya. Saya wajahmu sih enak banget buat jadi artis ya. Tinggi. Bisa banget. Ibu-ibu, tolong ya, Tingginya. ibu-ibu, ya, produser-produser. Ciko. Kalau Ciko bisanya mainin anak SMA. Oh, wow. Wajahnya masih muda banget, maksudnya Imut ya. masih imut gitu ya. Kalau misalnya buat main film itu kamu masih bisa lah, buat anak SMA masih bisa. Tapi kalau Hati-hati ya, buat ibu anaknya. Kenapa langsung hati-hati? tapi kalau suruh rasanya buat main buat jadi apa itu Ya, bapak-bapaknya belum bisa deh bapak-bapak kayaknya. gitu kan masih belum bisa ya. Belum masuk Terus ya. kemudian kalau masih mau buat apa itu kerjaan kantor juga belum. Belum Kalau wajahnya suara mungkin udah bisa. Ya. Tapi Anak buat basket wajah lah, anak basket. Anak basket jatuhnya. bisa. nah itu anak basket bisa. Sinetron boleh lah. Oh, iya. Cocok sih. Iya, kalau Rela lagi udah memang Bisa udah dia. ke atas bisa. Kantoran, udah bisa dia. Bisa. Sip, Dapat semoga pekerjaan baru. habis ini laku deh Ibu-ibu, semoga. ya siapa tahu. Single, dua-duanya. Aduh. Untuk memaintain atau memelihara suara ini ada khusus atau kalian nggak pernah? Dur aja Misalnya minum 1 hari 1 liter air putih misalnya. atau Pertama kalau apa lagi gitu. ini ya, kayak project-project yang tadi audiobooks Iya gitu kan. betul, itu ada nggak maintainnya? Ada ditarik tuh ya, ada dipaksa ya. Nah kembali lagi tiap orang tuh Beda. Beda-beda. Kadang-kadang karakter suara orang tuh ada yang memang kuat dan dia ngelibas apa aja, dia nggak lewatin pantang-pantangan itu enggak. Ada juga yang aduh kalau misalnya minumnya seperti ini kayaknya nggak bisa deh di suara gue deh. Kayaknya kalau makan gorengan nggak bisa deh. Tapi kalau ya. Jadi mirip kayak penyanyi. Kadang kalau kita pernah denger kan penyanyi tuh nggak ada yang cuma ngunyah kencur kayak. Iya, betul, ada betul, yang, betul. Ada yang nggak menghindari gorengan. Tapi ada yang malah gorengan nggak apa-apa, tapi ada yang es. Gula-gula malah. Gula-gula atau yang es-esan minum es gitu. Nah kalau kalian apa nih? Kalau aku pribadi, aku gorengan es gitu sih nggak masalah. Cuman yang problem kalau bermicin. Kalau makanannya terlalu micin, kalau terlalu Langsung. gurih, sebenarnya bukan ngaruh ke suara, tapi ngaruh ke banyak air liur ya. Kan jadi gitu kan. Nah, itu juga bermasalah karena seringkali kalau voice over kita harus bersih suaranya. Jadi nggak boleh ada kamu gitu, nggak boleh ada ngecap-ngecap Nggak gitu. boleh ada suara, ada air liurnya Ya, itu ya. kadang kan ada kita lagi ngomong, ada teman mungkin yang pernah notice juga, mungkin ada yang ngomong ada dikit-dikit aja, tapi itu nggak boleh sama sekali tuh. Pasti kayak Apalagi kalau retake. didengar kedengarannya kan jelas banget. Dan kita kan sembari biasa kita pakai headphone gitu kan, sembari di depan mic, kita bisa dengar suara sendiri tuh. Jadi kita bisa pelan-pelan kayak, wah ini ternyata Banyak. aku harus bersih. minum dulu nih, Iya, harus minum dulu nih biar ilangin. Oke. Kadang tipsnya waktu itu, kebetulan soalnya waktu itu aku sempet project juga, datang ke rumah orangnya, studio rumahan gitu, terus disuguhin bubur. Buburnya yang Mecin. ya kan bubur kan gurih kan. Iya. Terus kayak wah oke nih, aku sebenarnya udah aman nggak apa-apa, tapi dia lapar dia, udah aku makan juga. Makan pas Ya. rekaman, waduh, gimana nih? Ini ribut banget. Dia sih nggak apa-apa nanti bisa diedit. Cuman kan aku juga nggak Nggak enak. enak, Nggak iya. profesional kan. Udah tuh jadi itu ini random banget tuh itu ke Turun. WC-nya karena rumahan kan. Wah ada odol. Gitu dulu, iya betul. Pakai jari. pakai jari. Betul. Gimana? Tapi membantu banget. Membantu jadinya. banget. Soalnya biasa habis ketiga kan jadi Oh iya sih, jadi Fresh. lebih enak, lebih fresh sih. itu membantu sih. Kalau nggak kan vetinnya itu micinnya masih nempel. Iya, Benar, benar. Katanya ada cara lain kalau nggak pakai apel, bukan apel. Itu juga bisa ngilangin ngecap. Hebat juga ya, ada Baru tahu seperti nih, itu. gini-gini nih baru ngerti. Iya, soalnya emang nggak Dunia. pernah notice kan Iya, kalau iya, kita. Iya, ini. betul. Kalau lu ada nggak? Kalau aku sih nggak ada yang gimana-gimana banget. Paling ya gorengan sama paling kalau misalnya mau take VO sebelumnya tuh dijaga-jaga tuh suaranya. Misalnya lagi mau MC atau kayak gimana, jangan sampai gimana-gimana banget biar besoknya suaranya nggak hilang. Jangan karaokean semalaman. Iya. Besok pakai Lagunya gimana tolong. Memang tiap orang beda-beda. Iya. Saya itu nggak boleh kena jahe manis. Oh gitu. Jahe malahan. Saya begitu kena jahe manis suara saya hilang. Oh, Ya kalau saya kan kerjanya memang begini ya, Iya, iya. MC sama khotbah. Nah itu udah, kalau khotbah itu kan 2 jam, 3 Iya. jam itu. Itu nggak boleh aja kena jahe manis.
Hilang langsung. langsung hilang. Nah itu makanya tiap orang beda-beda Iya. kan, harus tahu Tapi batas. perkara es, terus Coca-Cola malah itu temen. Aku malah nggak apa-apa. Angin yang nggak boleh. Iya. Kayak minum. Angin nggak Iya. boleh. Begitu angin dia wah Angin dia hilang hilang. suara gon. Iya, jadi aku kalau ini, aku mending nggak kena angin, jaketan gitu. Kena AC gitu, Hilang suara nyentrong gua. langsung Angin. suara hilang. Mau es, mau gorengan nggak masalah. Iya. Masuk Micin, angin dikit. Iya. angin pokoknya angin, dingin, bubar. Wah. Makanya sebagai VO talent kita harus tahu tiap orang kan Beda-beda. kelemahan masing-masing lah dan mencoba menghindari hal itu supaya pas lagi di take nggak masalah Jangan gitu. sampai masalah ya. Soalnya ada teman kita juga kayak misalkan sinus, dia gampang sinus. Aduh Jadi kasihan dong. gampang bindeng kan suaranya. Betul. Nah, itu juga gimana Masalah tuh juga. supaya Betul. Waduh, kalau yang sinus gitu gimana ngatasinnya dia? ya adalah caranya. Paling siap dia obat-obat atau apa segala macam sih Kak. Cuman dia tuh masih lumayan loh, karena kan ada waktunya ya, tahu kapan di take. Iya. Kalau kita kan everyday. Oh. Biasanya lanjut lagi sampai jam 8. Wow. Iya, kita kan everyday Iya. Si ngajar terus. ngajar. Juang Asal wanita. kena angin Dosen, pokoknya. enggak soalnya kan kita berdua dosen terus itu, jadi kan ngomong terus. Iya, Iya. Pekerjaan kita bicara. Libas terus. Iya sama ya kurang lebih ya. Tapi Cuma kita kalau juga- kalian bicara indah, Iya. kalau kami cuma ngajar. Bicara ngajar terus. bicara terus. Intonasi juga. Iya betul. Iya. Cuma nggak ngajarin nangis sedih gitu. Belum, enggak. Karena kita Kalau ngajar. nangis gimana? Bingung juga ya. Aduh. Tapi memang aku notice sih sejak mulai di bidang ini aku minum jadi banyak sih. Iya. Oh iya betul. Otomatis karena harus dibasahin Betul, terus betul. kan. Betul. Kalau itu sih iya, saya juga minum free. Setiap ada kesempatan udah pokoknya harus 2 liter basah. aman lah gitu. Karena kita kan terus nonstop. benar. Pernah nggak kalian kalau di kami ya kalau kerjaan saya tuh kita kadang-kadang pernah paling mentoknya 24 jam ya Betul. 24 jam? bicara. Wow. Wah. Ya kan kalau take ini atau terus kemudian acara yang itu kan 24 jam tuh bicara. Kalau kalian paling panjang itu kapan? Wah. Kalau aku sih masih belum ya, paling waktu itu pernah ya panjang-panjangnya 6-7 jam. Ya, itu juga udah banyak tuh. Itu udah panjang tuh, langsung nggak ini sih. Jujur kalau aku secara endurance aku nggak terlalu lama. Suaraku bisa di maintain segini tuh nggak bisa kelamaan. Soalnya pasti langsung belel gitu suaranya. Kayak udah bakal mulai ada serak-seraknya. Iya, betul. udah mulai ada Iya sih, betul. Betul. Harus sering-sering Betul, tuh kayak betul. gitu. Apa? Ini aja sudah dari pagi kita ya. Iya. Jadi kita udah mulai seraknya udah mulai muncul. Cuma kalau kita kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kita kan asal pokoknya tetap berbunyi. Pengajaran nyampe Iya, lah. benar. Orang ngerti. Tetap ngomong. Jadi kadang-kadang kalau yang model take live gitu ya, Iya. 24 jam itu ya asal tapi serak tetap keluar. Iya. Nggak bisa nggak? Iya itu sih. Ini aja udah. Ini udah take ke-4 udah. Iya. Kita udah mulai. Soalnya emang karena kita kadang dibutuhkan untuk beberapa brief tertentu. Kalau kebetulan aku suaranya berat kan. Jadi kalau suara berat itu tuh nggak bisa kalau udah kelamaan ngomong. Biasanya dia tuh kalau suaranya dipakai jarang lebih bagus gitu. Betul. Jadi misalkan aku tuh udah 3 jam ngomong full waktu itu pas audiobook, Iya. aku nggak bisa tuh kayak selamat datang gitu, itu Udah nggak nggak nyampe. Jadi dia kayak selamat datang kayak Oh, rendahnya nggak dapat ya. rendahnya jadi nggak dapet, jadi kayak Oh, Kalau sebenarnya kayak berbicara ada seni seperti- nyanyinya juga ya sebenarnya Benar ya. sekali. Karena ambil rendah, ambil tinggi. iya. Betul. Mm-mm. Ngefek nggak kan kalau misalkan kita vokal kan ada namanya suara perut gitu, Iya. suara itu ngefek nggak tuh? Kalau gini juga Banget. diajarin juga nggak gitu? Iya diajarin juga sih. Ada Diafragma. penambil pernafasannya. Itu ngefek ya ternyata ya. Iya. Tergantung briefnya ya Karya. Bener. Nggak, tapi emang kalau yang udah senior biasanya udah natural tuh. Natural. Natural keluar dari perut gitu ya. Soalnya kan memang harus ngomong terus juga dan harus ngejaga kualitas suara juga. Jadi kayak kita biasanya ada tiger face gitu yang kayak Oh, pemanasan iya. muka yang Pemanasan. gitu juga. Ada beberapa Itu biar apa talent. itu? Biar relax lebih gitu. Jelas. Biar lebih jelas, artikulasinya bisa lebih jelas, ngomong yang berlibat-berlibat tuh jadi bisa lebih jelas juga. Jadi ngomongnya tuh jelas sekali gitu. Nggak-
Udah dibuka gitu. Aku mau gini, aku sih kayak gini aja gini. Itu kan nggak kedengeran, nggak boleh kayak gitu. Senam buka juga. Guru-guru mungkin dosen perlu ya Perlu. sekali-sekali ya. Sekali Supaya diajarin. murid-muridnya nggak terlalu ngantuk ya Iya, karena iya. kita. Apalagi kalau misalkan dia pakai bahasa Inggris terus dia ada aksennya, aduh mabok. Oh iya sih. Dulu dosenku orang India pakai bahasa Inggris, wah mabok deh Aksennya dia. aksen India. Aksen India, oh ini kayak ngomong aja. apa ya dia? Gak jelas tuh, bingung. Ngajarnya IT lagi makin pusing kan? Waduh, itu dia. Pusing deh. Ya udah gak ngerti bahasanya. Oke, kita di ujung daripada perjumpaan kita. Dan sekali lagi, mari terus belajar dan menikmati begitu banyak aspek. Karena ternyata untuk soal bicara saja begitu banyak kekayaan, begitu banyak kesempatan. Dan kita semuanya bisa berprestasi, bisa berkarya hanya dengan bicara. Sekali lagi, banyak peluang, ada banyak cara, dan ada banyak jalan. Bicaranya bisa menghasilkan banyak. Jadi, kembangkanlah semua talenta, kembangkanlah segala hal yang kalian punya. Pasti ujungnya akan datangkan keberhasilan. Sekali lagi, inilah MMA, Mertua Menantu. Akur dong. dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Azia Zara dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa! Saat kau jatuh, lukai hati, dimanapun itu, I'll find you. Saat kau lelah dan tak berdaya, lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Ku akan selalu jadi sayap pelindungmu.